Determinisme adalah pandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa sekarang telah ditentukan sebelumnya. Di sisi lain, kehendak bebas adalah gagasan bahwa individu memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan bertindak secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor luar yang membatasi. Kehendak bebas berarti individu memiliki kontrol atas tindakan dan nasib mereka, dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar kendali mereka. Dalam filsafat dan agama, kedua paham ini memiliki pengikut, dan sering terjadi perdebatan apakah takdir memang ada atau manusia diberi kebebasan untuk mengubah jalan hidup. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana Fabiano Caruana telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran, dan dia menciptakan beberapa peluang untuk menang. Caruana bisa saja memenangkan partai dan menyamakan jumlah poin dengan Gukes, andai kata dia memilih langkah yang berbeda. Sebagai pemegang buah putih, Caruana tentu saja percaya diri memenangkan pertandingan dan berharap Nakamura berhasil mengalahkan Gukes, atau setidaknya Gukes ditahan draw. Tentu saja Caruana telah melakukan persiapan dengan baik. Dan Ian Nepo bukanlah pemain besar seperti Karpov, Fischer, Kasparov, dan Carlsen. Ian Nepo hanyalah pecatur yang memiliki disiplin dan keuletan yang kadang bermain agresif. Seperti yang kita lihat, Caruana berusaha mengambil inisiatif untuk menang. Dan Ian Nepo mencoba mencari celah dan menunggu kesalahan dari Caruana. Setelah rokade panjang, publik catur yang menonton pertandingan sepertinya yakin bahwa partai ini akan menghasilkan kemenangan. Apakah Caruana yang menang atau Ian Nepo? Entahlah. Di langkah ke-16, permainan mulai berpihak ke Caruana setelah dia mendorong pion E4. Langkah ini setidaknya bisa menciptakan dua jalur terbuka, yaitu jalur D dan jalur E. Setelahnya, Ian Nepo semakin memberi keunggulan bagi Caruana dengan menukar gajah dan kuda. Dan kalau Anda bertanya mengapa langkah ini membantu putih, karena setelah Menteri Kali Gajah, Menteri melakukan shadowing terhadap petak C8 dan benteng H8. Ian Nepo terlebih dahulu menukar gajah dan kuda, pion Kali Gajah, dan pion E4 dipukul. Gajah kali pion. Seperti yang Anda saksikan, Raja Ian Nepo belum rokade. Membiarkan raja berada di tengah papan sama saja dengan bunuh diri. Sebab benteng Caruana akan segera menempati jalur terbuka. Ian Nepo terlebih dahulu memukul pion F4, pion G4, rokade, kemudian Caruana menemukan langkah kuat pion D5, memanfaatkan pion yang terkena pining dari menteri. Sepertinya Caruana akan memenangkan permainan. Dan Ian Nepo mulai pasrah meskipun dia tetap berusaha dan memberi gangguan dengan mendorong pion bebasnya. Pion ini kelak di kemudian hari mengubah takdir Caruana dan tentu saja membawa Gukes melangkah ke final melawan Ding Liren. Permainan lanjut dengan pion C6 dipukul, kuda menyerang gajah, gajah skak, raja lari, Caruana melakukan langkah profilaksis dengan raja B1. Di langkah ke-24, Ian Nepo melakukan blunder dengan pion B6. Di sini seharusnya dia menukar benteng, menghindar dari kemungkinan pion yang akan melakukan forking dengan dorong pion C7.
Setelah Ian Nepo dorong pion B6, sampailah kita di suatu momen di mana Caruana bisa menyelesaikan partai dengan cepat. Tapi dia tak mampu memanfaatkan momen di depan mata. Di sini dia melangkah benteng D7. Langkah ini sepertinya kuat, yaitu menyerang menteri, juga mengontrol baris ketujuh. Namun sebelum lanjut, kita akan melihat langkah yang disarankan komputer, yaitu gajah D7. Langkah ini jelas berbeda dengan langkah benteng D7. Sebab selain putih mengontrol petak CD8, juga menciptakan ikatan pion dengan gajah. Dan seperti yang kita lihat, langkah ini menutup aktivitas menteri hitam melindungi rajanya di baris ketujuh. Jika kuda kali gajah, pion C7, forkin raja dan benteng. Putih unggul kualitas. Dan jika kuda A6 mengontrol petak C7, menteri C4 menyerang kuda dan pion F4. Dan di langkah berikutnya, benteng bisa beralih mengontrol jalur terbuka. Oke, hal ini tidak terjadi. Pada posisi ini, Caruana memilih benteng D7. Pertukaran benteng, pion kali benteng, disusul benteng memblokade pion. Selanjutnya permainan berlanjut dengan kedua pemain diliputi dengan ketegangan. Meskipun Ian Nepo berada di bawah tekanan, tapi ia mampu memberi perlawanan. Caruana sangat terbebani dalam partai ini, sebab dia juga mengawasi partai antara Nakamura dan Gukes, di mana Gukes telah unggul satu pion. Semestinya Caruana tetap fokus memenangkan partai ini, dan tidak peduli pada hasil yang terjadi antara Gukes dan Nakamura. Permainan terus berlangsung di mana Caruana dengan sekuat tenaga dan pikiran berusaha mengalahkan Ian Nepo. Tetapi dia tidak mampu bermain lepas. Dan Ian Nepo terus memberi gangguan dengan pion bebasnya. Bahkan beberapa momen justru Raja Caruana mendapat tekanan. Hingga di langkah ke-109 terjadi posisi ending dengan keunggulan satu pion. Tetapi pion Ian Nepo di B6 dilindungi oleh Raja. Dan pion ini sulit jatuh. Kecuali Caruana menukar salah satu pionnya. Tetapi hasilnya tetap remis. Di sisi lain, Caruana dibayangi dengan ancaman skak abadi jika menteri meninggalkan Raja Putih.